minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Karena ini bulan suci Ramadan, bulan baik, dan sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Ya, kita doakan moga-moga Bang Resmon mendapatkan Lailatul Qadar. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu. Mari kita ikuti, kita nikmati percaturan atau permainan kartu yang dimainkan oleh si Jack. Apa itu si Jack? Nah ini Jack. Ini si Jack. Ya. Ada Jacknya. Ada Jacknya. Ya ini Jack lo ya. Jack apa? Jack Sekop? Bukan Joker atau apa. Ini Jack. Ya Jack. Dan Jack inilah yang termasuk salah satu yang diketemukan pada saat sidang CLS. Dan itu di Desa Ketoyan, ada penelitiannya. Oh, iya. Bang Resmon juga, Bang Michael, Pak Janes juga ada di sana. Jadi ya itulah kenapa itu tiba-tiba bisa berubah dalam tempo mungkin hanya 1-2 hari aja. Tapi sekali lagi berikan hidayah. Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sahabat Resmon diberikan hidayah. Sekian terima kasih. Amin, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Merasa kecewa nggak Bang dengan sikap Bang Resmon yang Enggak ada. Kami peneliti itu menghilangkan sikap-sikap emosional, sikap-sikap kecewa, sikap-sikap non ilmiah. Ilmiah itu adanya ya atau tidak. Jadi saya hanya mengatakan kami tetap terus. Kalau ada sahabat yang kemudian mungkin dia merasa kurang nyaman, silakan saja. Mungkin penelitiannya mau diulangi. Kan yang bersangkutan mengatakan penelitiannya berkembang terus kan. Ya siapa tahu kemarin terus nggak menemukan, terus bisa menemukan lagi. Nah, gitu kan bisa. Iya kan nggak apa-apa biasa. Oke, saya kira itu ya. Mas Roy. Katanya nggak akan mundur. Oh iya. Sampai akhir itu berarti nggak akan ngajuin MC dan bakal sampai. Ya, itu saya terus terang harus minta advis dari para kuasa hukum. Tapi kalau dalam main kartu itu kadang-kadang keluar Jack, kadang-kadang kalah dengan Queen, kalah dengan King, tapi yang paling menang As. Nah, itu ya. Kartu asnya masih disembunyikan. Kartu asnya masih diberikan, kartu jokernya masih diberikan. Ya, gitu ya. Kartu as parah ya maksudnya. Oh iya, ada dong. Kita pasti punya dong. Tapi tunggu saja semua tanggal main. Ya, itu ya. Bang Mas Roy. berarti nggak akan mengajukan review. Saya ikuti apa saran terbaik dari kuasa hukum kami. Gitu. Mas Roy, Yes. berarti untuk buku atau mungkin yang dibikin bertiga ini nantinya akan berakhir atau Oh bagaimana? enggak, Mas? bukunya akan tetap ada. Oke. Jokowi White Paper tetap akan ada dan tetap bisa dibeli di mana-mana. Tapi kalau bukunya yang Gibran Endgame. Resmon Oh, Rismon Endgame. Oh, saya nggak tahu. Gibran Endgame, ya itu kan terserah Bang Resmon. Iya. Tapi buku saya kan segera terbit. Kapan? Nah itu setelah Lebaran. Ya, Mungkin namanya Gibran Black Chapter. Bukunya Dr. Tifa kan sudah terbit kemarin ya nanti. Mungkin terakhir komunikasi dengan Mas Rismon sendiri kapan dari? Saya terakhir berkomunikasi, terus terang komunikasi ketemu langsung ya tanggal 26 Februari kemarin itu, dan itu sikapnya masih sama, nggak ada yang berubah. Saya WA juga masih kira-kira 3 hari 4 hari yang lalu, tidak ada perubahan sih. Jadi saya husnuzon saja, berpraduga baik saja, dan sekali lagi saya mendoakan saja, karena ini bulan suci Ramadan, bulan baik, dan sebentar lagi malam Lailatul Qadar. Dan kita doakan moga-moga Bang Resmon mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ini ada nantinya di belakangnya mungkin ada paksaan atau mungkin? Nggak tahu, silakan. Kalau itu silakan. Saya tidak boleh menduga, tidak boleh mengira-ira apa yang terjadi pada hari ini.
saya mendoakan yang terbaik saja untuk dia. Gitu ya. Oke. Hari ini Saudara Rismon Sianipar mengubah kesimpulan penelitiannya yang semula mengatakan ijazah Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo adalah palsu 11.000 triliun menjadi asli. Dan ini berdasarkan penelitian ulangnya terhadap sampel penelitian yang dikatakannya sudah dilihatnya pada saat proses RG di Polda. Dan kesimpulan baru ini juga tidak selang beberapa hari yang lalu ya, boleh dibilang beberapa hari yang lalu, sejak kesaksiannya di sidang CLS yang masih bersekuku bahwa itu adalah palsu. Tentunya saya sangat menghargai pendapat beliau, namun perlu saya ingatkan bahwa dalam sebuah metodologi penelitian ilmiah, kesimpulan itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional. Itu harus berbasis fakta, berdasarkan data-data analisis sampel yang benar-benar teruji, bukan hanya terverifikasi. Nah, dalam hal ini, menurut saya, jika berbicara ijazah Bapak Presiden Jokowi ke-7, maka kita tidak bisa menyatakan asli atau tidak sama seperti ijazah-ijazah kita pada umumnya, bukan pejabat publik. Di mana ijazah beliau itu terikat secara kebijakan publik pada peraturan, pada undang-undang kearsipan, di mana sudah diatur di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Mestinya ijazah beliau itu asli atau tidaknya yang memutuskan adalah ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta, bukan personal seperti saya atau Bang Rismon. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa sekali lagi yang berhak menyatakan asli atau tidak, autentik atau tidak ijazah mantan presiden bukanlah saya, bukan lembaga lain kecuali lembaga kearsipan. Mungkin di proses hukum lain silahkan, di misalnya kehakiman dan serangkaian pembuktian, tapi kita sudah ada peraturan yang dibuat oleh para regulator kita dan kita harus mematuhi itu. Nah, terkait hal ini, terkait dengan dinamika ini, saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk Mas Roy dan Sentana. Namun kembali saya tegaskan bahwa saya di sini tetap independen sebagai peneliti berbasis kebijakan publik dan akan selalu menjaga itu. Terima kasih. Pertemuan itu berarti terkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur. Dan jujur. Coba. Membusuk pikiran kita, hati kita. 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai, seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu.
Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Richmond, bla bla bla, pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tipa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.